Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty berada di pusat gemblengan pemberdayaan diri, motivasi dan terapi atau konsultan spiritual. Dalam ini langsung bertemu dengan beliau Gus Im Al-Fatoni. Beliau merupakan guru besar dari Padepokan Santri Jalanan yang ada di Permulung, Sondakan, Lawean, Solo. Kali ini Liberty akan menyoal masalah bagaimana caranya bisa bertemu langsung dengan keberadaan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Karena sementara ini banyak mereka tuh yang kepingin bertemu dengan beliau, bahkan sampai mengkoleksi baik itu lukisan, video ataupun foto-foto, hanya ingin bisa bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Untuk lebih jelasnya Liberty langsung wawancara dengan beliau, Gus Im. Gus Im, belakangan ini banyak orang pingin bisa bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Nah itu menurut konsultan spiritual dalam hal ini Gus Im, itu caranya gimana Gus? Ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi begini ya Mas ya. Untuk bertemu sosok Kanjeng Ratu Kidul tidak semudah orang berpikir bisa ketemu dengan di jagat ini seperti manusia ketemu manusia. Karena Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok lelembut, jin. Jadi banyak masyarakat Jawa di mana keinginannya untuk ketemu Kanjeng Ratu Kidul. Tapi mohon maaf, tidak terlepas dari kekayaan. Itu paling utama selama ini. Banyak tamu-tamu saya menginginkan kaya, atau kalau orang pesugihan itu melalui Kanjeng Ratu Kidul. Jadi untuk bertemu itu tidak mudah, apalagi tidak ada yang membimbing di situ. Jadi kalau tidak ada yang membimbing, sampai kapanpun tidak akan bisa ketemu karena tidak tahu kuncinya untuk bertemu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi tidak mudah kita mau ketemu itu. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan dilalui oleh para spiritual ataupun orang awam yang ingin bertemu Kanjeng Ratu Kidul. Seperti itu. Jadi ada beberapa memang ubo rampe yang harus dipersiapkan dan hari-hari tertentu, di mana hari-hari itu seperti khususnya malam Selasa Kliwon. Kalau di malam Selasa Kliwon dan ubo rampe juga sudah disiapkan seperti bunga staman atau kembang staman, pisang rojo, itu istilahnya seberapa itu Mas? Selirang. Selirang lah ya bahasanya ya, selirang. Bunga staman, pisang raja, menyan. Menyan pun itu harus menyan yang biasa, menyan Jawa. Tidak menggunakan dupa ataupun buhur, tapi menyan Jawa yang biasa dipakai oleh orang-orang Jawa. Dan harus melakukan sholat tahajud dulu 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, dan poinnya ada kunci khusus, yaitu dengan mantra atau dengan doa. Nah di situ nanti prosesnya di malam Selasa Kliwon itu kita biasa di pinggir pantai Parangkusumo. Di pantai Parangkusumo kita melakukan ritual, dan apa yang terjadi nanti akan merasakan sendiri oleh orang yang melakukan pemanggilan Kanjeng Ratu Kidul. Bermacam-macam. Kanjeng Ratu Kidul mempunyai kode-kode tersendiri untuk si pelaku pemanggilan itu. Ada yang nanti ombak besar datang, ada melihat bayangan bayangan dari tengah pantai atau laut, terus ada tiupan angin besar, bermacam-macam. Dan itu pun belum tentu langsung bisa ketemu tuh Mas. Belum tentu bisa ketemu. Karena apa? Manusia itu sifatnya setelah melakukan ritual-ritual khusus, kita bisa berhadapan dengan Kanjeng Ratu Kidul, tapi belum tentu bisa ngomong.
Itu ada, kita ketemu hanya mendengar, kita tidak tahu wujudnya. Nah, dan paling terberat ada perjanjian khusus setelah ketemu, Mas. Setelah ketemu ada perjanjian khusus. Dan itu lebih dominan di apa sih, Kak? Kalau orang selama ini itu mencari hanya ingin kekayaan, Mas. Ingin kekayaan. Jujur itu. Selama ini tamu-tamu saya ingin kaya ini. Ya saya hanya membimbing saja, masalah kesuksesan itu ya hak dia sendiri. Istilahnya perjanjiannya dengan Kanjeng Ratu Kidul itu bagaimana? Tapi pernah terjadi, saya cerita sedikit, pernah terjadi, Mas. Di saat orang itu perjanjian dengan Kanjeng Ratu Kidul, dia tidak akan bisa melihat warna. Setelah dia itu kaya, dia tidak akan bisa melihat warna. Yang ada hanya seperti kita melihat TV hitam putih. Jadi tidak ada warna sama sekali, hanya hitam dan putih. Berarti buta warna gitu, jadi gitu. Bahasanya kalau buta warna ya enggak, Mas, dia bisa melihat warna hitam dan warna putih kok. Kan gitu. Jadi hanya sebatas hitam dan putih. Ibaratnya seperti saya membimbing, saya hanya sebatas sebagai Pak Pos. Gitu, Pak Pos. Dan sedikit cerita lagi, pernah suatu ketika itu perjanjian itu ditepati, dan di saat orang itu membuka suatu peti yang sudah dijanjikan, dia melihat anaknya itu digoreng tanpa minyak, Mas. Setelah buka peti, lihat uang. Jadi uang itu diambil, diterawang seperti film. Anak itu digoreng tanpa minyak. Anak siapa nih? Anaknya pencari pesugihan. Anaknya pencari kekayaan. Disitulah dia akhirnya nggak mau, gagal. Dan akhirnya apa? Yaitu menjadi perjanjiannya menjadi hitam dan putih setiap melihat. Seperti itu. Gus, berarti perjanjiannya itu membahayakan bagi mereka yang ingin ketemu Gusti Ratu Kidul nih? Betul. Jadi tidak ada di saat kita ingin bertemu saja, itu nggak mungkin, Mas. Pasti punya unek-unek suatu keinginan, apapun, derajat, pangkat, kekayaan, tapi selama ini dominan ke kekayaan, ke pesugihan. Gitu loh. Dan saya juga tidak perlu saya sebut namanya, sosok artis dulu pernah datang ke saya di saat dia sudah collab, tidak mempunyai apa-apa. Hanya saya sarankan saja dengan metode saya sampai di sana, Mas, sampai di sana dia melakukan ritual-ritual khusus dan akhirnya kedatangan, tapi bukan Kanjeng Ratu Kidul. Si artis ini nggak perlu saya sebut ya. Jadi dia cerita ke saya, dia kedatangan tapi bukan Kanjeng Ratu. Kalau bahasa Jawanya si jin ini ya, saya katakan jin ya. Jin ini datang hanya berucap, "Iki kok sing mbok arepke. Iki to sing mbok arepke. Ini yang kamu minta. Ini yang kamu minta." Ternyata apa, Mas? Peti 2 meter. 2 meter kali sekitar setengah atau berapa. Dan suruh buka. Disuruh buka, mohon maaf, si artis ini buka, tapi dia nggak mau. Suruh buka nggak mau. Akhirnya kebuka sendiri, ternyata uang, Mas, di dalam peti itu. Dan si artis ini ini ceritanya ya, dia sempat menolak apa keinginan si jin ini tadi. Karena jin ini juga mengatakan, "Aku pengen ngomong putu." Nah, mohon maaf, si artis ini dia menyadari kondisi. Pengen ngomong cucu, berarti maksudnya cucu tuh cucunya si artis itu? Iya, bukan cucunya si artis. Jadi dia sudah menyadari, tanggapannya begini, kondisi kan si istrinya hamil. Istrinya hamil. Dia sudah menyadari, berarti ini mengharapkan nanti anak dari istrinya. Seperti itu. Nah, di saat itu si artis ini menolak, Mas. Dan seketika itu setelah menolak, peti hilang.
Di peti hilang itu dia sempat cerita sama saya, bekasnya di pasir itu juga masih ada, sempat difoto, kasih dilihatkan ke saya itu. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin bertemu Kanjeng Ratu Kidul tidak semudah apa yang kita harapkan. Karena semua harus mulai prosesi-prosesi, bagaimana di saat kita nanti ketemu, keinginannya apa pasti ditanya. Keinginannya ketemu apa? Sekarang Mas Yani mau ketemu saya, keinginannya apa? Kan begitu saya tanya. Sama Kanjeng Ratu Kidul di saat ditemui dengan orang yang memanggil ya, pasti otomatis Kanjeng Ratu Kidul ya tanya, apa keinginanmu? Kalau hanya mencoba malah lebih bahaya. Kan begitu. Jadi poinnya kembali lagi di saat kita memanggil Kanjeng Ratu Kidul, satu ada kunci khusus dengan doa atau mantra, hari khusus, ubur rampe yang disiapkan yaitu tadi kembang setaman, pisang raja, melakukan sholat tahajud, hajat, keinginan hajat kita apa, kan seperti itu. Gus, kalau misalnya tidak harus di laut atau misalnya mereka yang ingin bertemu tuh lewat Gus Im di sini di ruangan tempat kerjanya Gus Im, apa bisa Gus? Bisa Mas, bisa. Cuman kembali lagi siap enggak? Kembali lagi siap orangnya untuk menerima itu enggak. Tapi di sisi lain mohon maaf, kalau di tempat saya kan ada tempat khusus juga, ada tempat khusus untuk ritual. Dan saya tidak bisa menjamin 100% Kanjeng Ratu itu datang. Tapi kalau kita hadir di hadapan Kulon Nuwun, di depan pintunya dia, khususnya di Pantai Parangkusumo, insya Allah lebih cepat. Gitu loh. Insya Allah lebih cepat. Tapi di saat kita melakukan ritual di rumah sendiri, itu justru nanti kita nggak tahu yang datang jin, membo-membo, kan begitu. Karena sifat jin itu selalu bisa merubah wujud, kan seperti itu. Tapi kalau kita sudah datang di pintu atau Pantai Parangkusumo, berarti kita sudah ingin hadir, gitu loh. Ingin hadir, ingin mengundang. Tapi kalau kita mengundang hanya di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramat atau punya tempat semedi sendiri, itu belum tentu Kanjeng Ratu Kidul. Bisa-bisa jin. Kalau orang awam nggak ngerti, anggapannya Kanjeng Ratu Kidul. Lebih bahaya. Gus Im, kalau misalnya Gus Im, adakah saran dan pesan terhadap mereka yang berkeinginan sekali untuk bisa bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul? Ada pesan tersendiri mungkin suruh datang ke sini atau bagaimana Gus Im? Bisa untuk datang ke sini. Saya hanya memberikan jalan, memberikan saran, istilahnya kunci-kuncinya, tapi ya lakukan sendiri saja. Seperti itu. Karena ada doa atau mantra khusus untuk memanggil. Seperti itu. Jadi hajat itu bisa kita manfaatkan di saat kita membaca doa, bermantra. Dan nanti kalau yang manggil saya, yang tahu saya. Kan gitu. Tapi kalau yang punya hajat sendiri memanggil dengan doa yang mungkin kunci saya berikan, yang ketemu ya yang manggil. Kan tidak semua orang bisa mempunyai mata batin. Kan gitu. Saya manggil dengan doa-doa khusus. Ya yang tahu saya. Orang sebelah kanan kiri saya nggak mungkin tahu. Dia hanya merasakan energinya saja. Tapi di saat sampean sendiri ya, melakukan ritual-ritual khusus, ya nanti yang tahu jenengan, bukan temennya jenengan yang ikut atau apa, seperti itu. Tapi Gus Im, lebih cepat itu kalau kondisi permohonannya untuk bisa bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul ini kalau di pantai selatan lebih cepat daripada di rumah ya Gus Im? Betul, karena di situ kan jalurnya, pintunya, laut selatan kan di situ, gerbangnya, gitu loh. Gerbangnya di situ atau pintunya di situ untuk menuju ke pantai selatan. Seperti itu. Mungkin ada saran Gus Im semacam misalnya harus kuat hatinya atau sebagaimana mana nanti kalau ketemu tuh berani nggak dan lain-lain gitu kan? Oh, kalau itu nomor satu Mas. Nomor satu mental. Karena namanya orang ya kadang berani dalam sifat, istilahnya sifat-sifatnya di spiritual, dunia kegaiban,
ya. Tapi belum tentu di saat kita menghadapi nanti di Pantai Parangkusumo khususnya dan bertemu untuk Kanjeng Ratu Kidul, ya nggak semudah itu, Mas. Dan justru kita ketemu Kanjeng Ratu Kidul itu kan ada istilahnya kan sap-sap, Mas. Nggak langsung dek ketemu. Ibarat maaf, kita ingin ketemu presiden saja harus kita melewati dulu dari ajudan-ajudannya kan gitu. Tidak langsung tek ketemu. Jadi kalau nanti istilah Kanjeng Ratu Kidul itu mengiyakan, bahasanya mengiyakan, ya dia akan nemuin. Tapi kalau mengiyakan ya mohon maaf, nggak akan ketemu paling ya ajudan-ajudannya kan gitu. Ya, terima kasih Gus Im. Demikian wawancara Liberty dengan beliau konsultan spiritual Gus Im Al-Fatoni yang ada di Kampung Permulung, Sondakan, Lawean, Solo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.